Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan kali ini Bu Dep akan membahas mengenai infrastruktur politik Indonesia. Yuk kita simak dengan baik dan jangan lupa untuk memulai pembelajaran kita harus berdoa terlebih dahulu. Terima kasih. Pengertian infrastruktur politik. Apakah yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok ini berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijaksanaan negara. Selanjutnya yaitu kekuatan infrastruktur politik. Kekuatan infrastruktur politik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, partai politik. Kedua, kelompok kepentingan. Ketiga, kelompok penekan. Keempat, media komunikasi politik. Kelima, tokoh politik. Dan yang terakhir yaitu student group. Setelah membahas apa saja infrastruktur politik, kita akan membahas yang pertama yaitu partai politik. Kalau kalian lihat ada gambar berbagai lambang partai politik. Apakah kalian tahu apa saja lambang partai politik yang ada di gambar tersebut? Yuk kita simak. Di situ ada partai PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, Hanura, Partai Demokrat, PSI, kemudian PAN, dan ada juga Partai Keadilan Sejahtera dan partai-partai lainnya. Coba sebutkan sisanya partai apa saja ya? Pernah tidak kalian dalam hati terbesit ingin menjadi bagian dari anggota partai dari politik tersebut? Ya, tapi kalian kadang tidak mengetahui apa sih partai politik itu? Nah, di sini Ibu Dep akan menjelaskan. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Jadi, sudah tahu ya apa itu partai politik. Selanjutnya, kelompok kepentingan. Ada pengusaha, elit politik, pembayar pajak, serikat buruh, dan LSM, lembaga swadaya masyarakat. Apakah yang dimaksud dengan elit politik, pembayar pajak, dan lain-lain? Mengapa mereka disebut sebagai kelompok kepentingan? Selanjutnya, yang dimaksud dengan kelompok kepentingan itu apakah? Kelompok kepentingan adalah kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan ini bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang bisa berada di luar tugas partai politik. Selanjutnya yaitu kelompok penekan. Kita lihat contohnya dulu, siapa aja sih yang termasuk dari kelompok penekan. Salah satunya adalah aksi demonstrasi mahasiswa, aksi mogok, dan aksi demonstrasi menekan harga BBM. Lalu, apakah yang dimaksud dengan kelompok penekan? Kelompok penekan adalah kelompok yang punya tujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik dan serta keinginan kelompok mereka. Kelompok ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara untuk menciptakan pendapat umum dan mendukung keinginan kelompok mereka. Contohnya tadi, demonstrasi kenaikan harga BBM. Mereka ingin tampil ke depan dengan berbagai cara yang biar orang lain mendukung keinginan kelompok mereka, yaitu menurunkan harga BBM misalnya.
Selanjutnya yaitu media komunikasi politik. Kalian bisa lihat dari berbagai gambar tersebut ada sosial media, kampanye medsos, orang yang sedang menonton yang seakan-akan mereka disuapi oleh media tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sangat berperan penting saat ini dalam berkampanye misalnya. Banyak pejabat-pejabat yang saat ini menjadi kepala daerah dan lain-lain melakukan kampanye di media sosial, kemudian di televisi, dan lain-lain. Setelah contoh-contohnya, lalu apakah yang dimaksud dengan media komunikasi politik? Media komunikasi politik itu adalah sarana atau alat komunikasi politik yang dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Sarana media komunikasi politik diantaranya seperti koran, majalah, buletin, brosur, radio, maupun internet. Nah, untuk internet ini banyak macamnya seperti media sosial, Facebook, media sosial Instagram, dan lain-lain. Bahkan TikTok pun bisa dijadikan sebagai sarana media komunikasi politik. Selanjutnya yaitu tokoh politik. Kalau kalian lihat nih gambar-gambar yang udah Ibu Dep-Dep sediain, kalian tahu nggak sih wajah-wajah siapa aja mereka ini? Beliau-beliau ini adalah salah satu tokoh-tokoh politik yang punya peranan penting nih di Indonesia. Di antaranya ada Pak B.J. Habibie, almarhum B.J. Habibie ya. Semoga beliau diterima di sisi Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada Pak Basuki Cahayapurnama yang disebut sebagai Pak Ahok ya. Kemudian ada Pak Jokowi, presiden kita saat ini. Dan selanjutnya siapa aja coba silahkan kalian tebak sendiri. Banyak yang tanya nih, siapa sih tokoh politik itu dan apa pengaruhnya? Dalam suatu negara, orang-orang yang dianggap tokoh politik itu adalah orang-orang yang berkecimpung dalam lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Umumnya orang-orang yang bergerak dalam lembaga lainnya seperti lembaga yudikatif yang notabene-nya lebih kepada penegakan hukum dan militer nggak dianggap sebagai tokoh politik. Mereka terlibat dalam tugas pemerintahan. Lalu apakah yang dimaksud dengan tokoh politik? Tokoh politik itu adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian di bidang politik dan bergerak dalam dinamika politik yang telah dan sedang berlangsung. Lalu peranannya apa? Sangat berpengaruh sekali ya. Mereka berpengaruh di pemerintahan dan juga ikut serta dalam mengaspirasikan pendapat masyarakat. Bahkan mereka juga ikut serta dalam kritisi pemerintah, bahkan teman politiknya sendiri. Dan akhirnya selesai. Semoga bermanfaat dan untuk kalian jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.